Para sahabat sekalian, selamat malam. Ini kebetulan malam hari kita. Em, Hari ini kembali kita bersama Pak Michael Sunggiardi, seorang pakar komputer yang menekuni TCM, ya, Traditional Chinese Medicine, dan juga termasuk di dalamnya akupuntur, ya, dan Ya, beberapa pendekatan yang lain, ya, seperti Cenci. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Minmeng, Mingmen, ya, Mingmen. Mingmen. Eh, itu satu kata yang sering banyak dibahas, dibicarakan di dalam TCM, ya, yang seringkali diartikan sebagai gerbang kehidupan dan vitalitas. Kita lihat pembahasan Mingmen itu ada di dalam praktek Tai Chi, praktek cenci, ya, termasuk juga akupuntur itu sendiri. Begitu kan ya Pak Michael. Terima Ya. kasih nih Pak Michael, sudah Ya. bergabung kembali. Selamat malam. Selamat malam Pak Ya, Aam, selamat pagi, selamat siang kalau yang nanti nonton kan. iya, Eh, ya, tetap bisa kapan saja ya. ya, terima kasih sudah mengundang saya di kanal ini untuk yang kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Jadi Ya. memang topik bahasan Mingmen ini sangat menarik Pak. Ya, Mhm, mhm. Betul, karena ini banyak eh, guru Tai Chi atau pegiat Cenci, ya, selalu berkata tentang Mingmen, termasuk di akupuntur, ya. Kita nanti mohon nih Pak Michael, ya, untuk menjelaskan siap Pak. tentang Mingmen ini, ya, dan arti pentingnya kenapa ini perlu diperhatikan, ya, di dalam TCM, ya, Traditional Chinese Medicine. Nah, kebetulan Pak Michael sudah memberikan PPT, ya, jadi nanti saya buka, ya, Pak Michael, Silakan Pak Aam, PPT silakan. untuk penjelasan yang akan disampaikan Pak Michael. Izin saya buka dulu, ya. Silakan, silakan Pak. Terima kasih. Ya, Nah, dipersilakan Pak Michael. Mudah-mudahan setelah diskusi ini terjawab, ya, penasaran kita. Kenapa sih begitu pentingnya Mingmen, ya, di dalam traditional Chinese medicine, di dalamnya termasuk di dalam Tai Chi, Chen Chi, gitu, ya, dan akupuntur. Ayo, dipersilakan Pak Michael. Terima kasih. ya, sekali lagi terima kasih Pak Aam atas kesempatan yang diberikan. Jadi kita mulai bahas dari slide pertama, ya. Jadi gambar ini menunjukkan titik akupuntur ya, yang Mhm. disebut Mingmen. Ya, kalau dalam bahasa apa Indonesianya itu adalah gerbang kehidupan dan vitalitas. Oke. Jadi sumber kekuatan segala macam. Nah, Hmm. titik itu berada di belakang, di apa namanya Oke. pinggang ya. Mhm. Tapi kalau kita pilih, kita cari titik itu di mana, itu Mhm. asalnya adalah dari tembusan atau sejajar dengan pusar. Jadi Oh, pusar kan oke. di depan. Mhm. Nah, kita seolah-olah tusuk pakai besi gitu. Oke. Nah, di Oh, belakangnya itu itu nyambung tembus ke Mingmen. betul. Jadi Mhm. belakang pusar itu adalah Mingmen. Mhm. Nah, cuma Pak, problemnya kan kalau orang yang perutnya gendut, itu mesti gimana gimana. Tapi nggak ada sebenarnya apa patokannya adalah sebenarnya kita straight dari pusar itu Hmm. Tarik ke atau belakang, disitulah ya letak atau kalau Mingmen, kita ya. lihat itu antara L2 dan L3 Oke. apa eh, spine cord ya apa namanya tulang Hmm. belakang ya Tulang belakang, oke. Antara L2 dan L3, ya, di ya perbatasannya. ya. Oke. Oke, next Pak. Oke, baik. Oke, Nah, silakan. ini teori behind the skin-nya, Mhm. behind the skin-nya. Jadi kita sering lihat tanda tanda apa namanya yin dan yang itu ya, Baik. putih dan hitam, dan ada Mhm. hitam di atas putih, ada putih di atas hitam. Nah, Hmm. ini semua punya makna ya, punya Oke. makna. Nah, jadi ceritanya zaman dulu itu bahwa ada konsep
energi ilahi, jadi Mhm. makrokosmos ya. Jadi tenaga Oke. di dunia ini eh, Mhm. turun semuanya ke dalam lingkaran yin dan yang tersebut. Hmm. Nah, eh, di dalam lingkaran yang disebut yang berwarna putih, yang itu kan artinya panas, siang, Hmm. laki ya. Mhm. Tapi dia ada titik hitam. Hmm. Titik hitam itu adalah yin. Titik hitam Hmm. itu yin artinya malam, Mhm. gelap, ya. Hmm. Eh, pokoknya yang berlawanan dengan Betul. yang. Mhm. Nah, ternyata titik hitam di putih adalah zat vital ibu kita. Hmm. Dan zat vital itu apa? Zat vital itu adalah telur, ya, ovum, ya. Mhm. Kemudian esensi itu eh, ya semacam energi yang apa? Yang sebetulnya kalau esensi itu kalau kita meninggal pun tetap ada, Hmm. ya. Terus ada energi itu yang kita apa bikin nanti kalau makan tambah energi. Mhm. Dan semangat juga itu eh, apa namanya nggak bisa terdefinisi ya. Kalau Baik. bahasa Cinanya sen gitu. Mhm. Nah, jadi eh, ada putih, ada energi surgawi yang itu yang warna putih, Mhm. tetapi ada titik hitam yang merupakan vital dari ibu, Mhm. ya. Nah, ini ada kebalikannya. Ada energi yin yang warna hitam, Mhm. ya, eh, yang dimana di dalam energi yin itu ada titik warna putih. Oke. Itu adalah zat vital ayah. Hmm. Zat vital ayah itu adalah sperma, Hmm. ya. Terus esensi energi semangat itu sama seperti ibu. Baik. Ibu itu ovum, telur, Mhm. ayah itu sperma. Nah, Sperma, ya. kalau dua itu bersatu, Mhm. maka dia akan membuat generasi baru ya, Mhm. anak ya. Nah, Mhm. itu yang namanya disebut pusat energi kutub Tai Chi. Hmm. Ya. Jadi eh, kalau itu semua empat empat apa namanya empat parameter tadi jadi satu, itu Mhm. namanya adalah pusat energi Tai Chi Hmm. gitu. Nah, Mhm. Mhm. sekarang kan kalau kita belajar Tai Chi misalnya, itu Mhm. artinya apa? Artinya kita harus menguasai keempat ini Hmm. gitu ya. Oke. Jadi yin dan yang Keempatnya itu berarti yin, yang, zat ya, vital ibu dan zat vital ayah. yes. Ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar gambar lingkaran bulat-bulat gitu ya, tapi Ya. ada maknanya gitu. Karena orang zaman dulu kan memang belum belum ngerti grafis apa segala macam ya. Mhm. Ini Mhm. bikinnya juga di apa di tanah gitu ya. Betul. Gitu. Next, Pak. Baik. Nah, dokumen yang menunjukkan adanya Mingmen itu sebetulnya ada di gambar yang sebelah kiri itu. Oke. Yang ada tulisan bahasa apa Cinanya ya. Oke. Nah, eh, kalau kita pakai Google Lens untuk terjemahkan ini, Mhm. eh, itu akan kelihatan bahwa ginjal kiri Mhm. itu adalah ginjal yang diturunkan dari ibu kita. Oke. Oh, itu Jadi gambar energinya ginjal itu ya, kiri kanan ya yang ya kiri kanan kan. Oke. Tapi ginjal yang kiri itu yang diturunkan oleh ibu kita. Oke. Artinya, artinya nih, Mhm. artinya bahwa berapa usia kita akan nyampe ya Mhm. tergantung dari berapa usia ibu kita. Oke, justru usia ibu yang menentukan usia keturunannya ya, bukan dari ayah Betul. ya. Bukan, karena ibu waktu hamil itu memberi energi ke ginjal kiri kita, Hmm. ya. Nah, ginjal yang kanan, yang sebelah kanan itu adalah ginjal yang kita olah dari makan, dari kegiatan. Mhm.
Mhm. Jadi dua ini sebenarnya energi. Jadi si ginjal ini adalah sumber energi. Makanya Mhm. sebenarnya saya menghimbau kepada Mhm. eh, yang pernah melihat apa kanal ini bahwa Mhm. hati-hati kalau dokter bilang ditransplantasi atau dibuang satu atau apa. Mhm. Karena itu menurut TCM sudah tidak terjadi keseimbangan, Oke. ya. Kalau Karena solusinya dibuang salah satu ya. ya biasanya gitu, Mhm. ginjal buang salah satu. Mhm. Toh orang masih bisa hidup, tapi dia Mhm. pasti penyakitan lah apa segala macam, Mhm. Mhm. ya, yang tidak disadari sendiri. Mhm. Jadi ginjal kiri itu adalah energi yang dari ibu kita, ginjal Mhm. kanan adalah energi tempat penyimpanan ya. Jadi Mhm. gudang energi dari ibu kita, sedangkan yang kanan adalah ginjal. Ginjal kanan adalah tempat energi yang kita produksi setiap saat dari Hmm. makan, dari minum, olahraga dan sebagainya. Jadi ada tempat memproduksi yang sebelah kanan dan tempat penyimpanan sebelah kiri. Yes, Tempat penyimpanan itu melambangkan kalau bicara asal itu dari ibu ya, ya, yang ya. kanan dari ayah. Enggak, dari makanan, Oh, dari makanan. Oke, dari makanan yang kita kita apa masukkan dari konsumsi oke. makanan yang kita masukkan. Makanan diproses gudangnya sebelah kiri ibu ya. Ya, sebelah kiri itu yang dari ibu. Heeh. Gini konsepnya, Pak. Ini kan Ya, ada gudang energi dari ibu, ada oke. gudang energi dari yang kita makan, Oh, oke. Ya, ya. ya. Jadi gudang Nah, energi dua ya, dari ibu dan dari yang kita makan. Baik. yes. Nah, ini dua ini kan mesti disinkronkan, Pak. Mhm. Pada saat kita makannya yang nggak sehat, Mhm. energi yang dari ibu keluar. Hmm. Pada saat kita makannya berlebihan, Mhm. energi ibu nggak usah keluar, Menggunakan yang yang dari dari makan kan. makanan. Ya, Jadi dari kalau kita makan. misal makanannya banyak protein, banyak kalori dan sebagainya itu Mhm. tenaganya cukup lah dari yang kanan, yang Mhm. kiri nggak usah keluar. Oke. Nah, kalau kalau kita makannya kurang, tidurnya kurang, Mhm. berarti energinya kurang. Nah, itu akan dikeluarkan dari yang ginjal kiri. Oke. Ya, itu itu ya mengatur keseimbangan kalau yang kanan kekurangan, kurang Ya, makan, kurang tidur ya, kurang betul. vitamin, kurang Makan, apa yang makannya nggak dibutuhkan bener ya. gitu. Ya. Betul. Nah, Oke. kalau kita lihat mobil, Pak, itu ada klep kan, Ya. ya. Mingmen itu adalah klep, Pak. Oh, oke. Jadi Mingmen itu sepertinya kayak klep ya. Ini dianalogikan ya. Analogikan. Kalau Mhm. dibaca dari sini sih nggak bukannya gitu loh. Mhm. Mhm. Dianalogikan sebagai klep. Mhm. Bahwa oke kalau kurang yang kanan, yang kiri keluar, kurang yang kalau yang kiri kurang keluar yang kanan dan sebagainya. Hmm. Itu adanya di tengah, di Mingmen. Oke. Dan di gambar sebelah kanan, ya di gambar orang yang ada kotak-kotaknya itu adalah infografis dari yang namanya Tantien, sumber Hmm. kekuatan. Jadi Hmm. kalau secara kasarnya tubuh kita ini ada tiga kompor, Pak. Mhm. Ya, kompor yang di bawah, Tantien bawah, itu yang CV8 ke bawah. Mhm. Terus ada Tantien tengah, itu Mhm. yang dari dada ke belakang, Oke. ke belikat dan sebagainya. Dan ada Tantien atas yang dari ini nih dari sini nih dari apa eh, tengah alis sampai Ya. ke belakang. Hmm. Nah, tiga tenaga ini yang ngatur adalah ginjal. Hmm. Oke, sedemikian pentingnya ginjal ya. Ya, sangat penting. Mhm. Nah, jadi sekarang kan banyak kan dokter-dokter, oh EFGR-nya rendah, udah transplantasi aja atau cabut aja, hilangin aja. Jangan, karena yang lemak yang dia sebut rendah itu EFGR sebenarnya bisa diperbaiki, Hmm. ya. Mhm. Oke, kita next, Pak. Baik, oke. Nah, ini saya bikin infografis dari kedokteran barat. Kalau tadi kan
dari kedokteran Timur tadi ya. umur ya, TCM. Oke. Nah, membuat saya bikin bikin ilustrasi lagi di gambar ini nih. Jadi Mhm. saya rubah lagi. Ini gambar saya yang bikin sendiri, Pak. Oh, oke. Ya, makanya itu bahasa Indonesia semua. Disesuaikan ya. Ya, jadi eh, gambar yang tadi yang ginjal kiri kanan itu Ya. adanya di bawah dua ini yang yang dan yin, Pak. Oke. Nah, itu ada gambar ginjal kan, ada yin dan Ya. yang, Ya. ya. Jadi yang itu adalah ginjal, tempat penyimpanan ginjal untuk sisa-sisa makanan yang kita konsumsi. Mhm. Sedangkan yin yang sebelah kiri itu Oke. adalah ginjal, tempat penyimpanan energi yang dari ibu kita. Oke. Nah, itu di tengahnya ada titik yang namanya GV4. Hmm. GV4 itu adalah Mingmen, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi Oke. kalau menurut kedokteran barat, ini sebetulnya ada dua pembuluh darah, Pak. Mhm. Yang warna merah itu yang disebut arteri, Mhm. yaitu darah yang dipompa keluar dari Dari jantung. jantung ya. Mhm. Sedangkan yang warna biru itu yang disebut vena. Oke. Darah itu disedot kembali ke Ya, dalam masuk ke ke dalam jantung ya. jantung. Mhm. Jadi itu kan tarik napas, buang napas. Oke. Jadi itu Jadi kalau kita pengaruhnya ke buang sana ya. napas, ya kalau kita buang napas itu sama seperti kita jalanin vena. Kalau tarik Hmm. napas, kita sama seperti eh, oh sorry, terbalik ya. Tarik napas seperti pena, buang Mhm. napas seperti arteri Mhm. gitu. Nah, tadi yang saya bilang klep, ini sebenarnya gambar saya nggak jelas nih, Pak. Gambar saya nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Ya. Mestinya arteri dan vena ini adanya di tengah. Ah, harusnya ya. Iya. Cuman kalau gambar di tengah kan ruwet, Pak, Nggak neranginnya. kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Makanya taruh di pinggir keluar. Oke. Jadi Sebenarnya ini di mestinya di tengah tengah. ya. Oke, Nah, ini kan ilustrasi ya untuk bisa melihat dengan jelas pembuluh darah, betul. vena dan arteri ya. Ya. Oke. Ya. Nah, yang disebut mimpa, perempatan dari dua ginjal tadi. Kan Oke. secara teori arteri dan vena itu kan sejajar, Pak. Oke. Ya. Nah, terus arteri dan vena sejajar, masing-masing kan masuk ke ginjal kiri, masing-masing masuk ke ginjal kanan. Baik. Jadi ada empat selang tuh, Pak, ya. Oke. Ya, ada empat cross Mhm. ya, ada empat, ya Mhm. kalau kayak ngomong di mobil lagi, ada empat selang tuh. Oke. Dari dari arteri dari arteri masuk ke kiri satu, masuk ke kanan satu. Mhm. Dari vena masuk ke kiri satu, ke kanan satu, Mhm. ya kan? Nah, Oke. cross empat itu adalah Mingmen, Pak. Hmm. Mhm. Ya, Tapi nggak bisa dilihat di GP4. sini, Pak. Nggak bisa lihat di gambar ini karena kalau saya bikin gambar gini, wah makin ruwet, Pak. Ah, tapi itu ada petunjuknya di situ. Jadi area antara yin yang di dalam posisi ginjal ya GP4 itu bisa bisa dibayangkan seperti itu. Ya, 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 ya. Makanya ini visualisasi yang kurang lebih bisa apa namanya, menjawab apa Mhm. yang disebut eh, apa namanya, eh, eh, apa tadi, Mingmen. apa clap, Oh, klep. Oh, oke. Mingmen ya, diibaratkan dengan klep. Apa yang ya, maksud dengan klep itu yang iya dijelaskan. betul. Jadi Oke. yang pertama kan saya bilang ini seperti clap ya, valve gitu Mhm. kan. Nah, ini gambaran yang menurut kedokteran barat. Mhm. Mhm. Nah, kalau kita analogikan dengan putaran energi yang biasa dilakukan oleh Cenci, itu adalah gambar yang sebelah tuh. Yang Hmm. ada orang, Yang gambar manusia ya.
yang naik itu adalah meridian yin Mhm. yang naik ya. Itu Oke. itu adanya di CV ya, meridian CV di depan. Mhm. Itu dia naik, sedangkan meridian yang itu dia turun. Hmm. Ada di sebelah yang sebelah kiri itu. Jadi Mhm. kalau cenci itu kan kita tarik napas, kemudian buang sampai ke apa dada, terus didorong terus sampai ke tantien tadi itu ya, Mhm. tantien Mhm. bawah, terus didorong terus melalui apa selangkangan, terus naik ke Mhm. atas sampai ke Mingmen. Oh. Nah, dari Mingmen didorong terus sampai ke atas ke apa Tacuy, ke GV 14 di Mhm. Tengkuk. Mhm. Di Tengkuk didorong lagi terus sampai ke Ubun-Ubun. Mhm. Nah, di Itu didorong Ubun-Ubun itu berarti proses pengeluaran nafas ya? bukan, kalau ini udah ngomong Ci Oke. ya. Jadi kan kalau di Cenci kan tarik napas. Terus Ya. napasnya nggak dibuang keluar kan? Ya. Dibuangnya ke dalam. Mhm. Nah, itu Ci itu seolah-olah kayak kalau saya sih bilangnya kayak Petromak Pak zaman dulu Pak. Oke. Petromak kan kalau lampunya udah mulai selak gitu, udah Mhm. kedap-kedap kan dipompa Didorong, lagi kan? dipompa, Dipompa iya. lagi. Nah, itu pompa itu adalah apa namanya? Ci. Si itu Yang ya. kita pompa itu Ci Hmm. supaya dia berputar. Jadi kalau Ci-nya itu udah berputar lancar, otomatis semua meridian itu bagus, Pak. Hmm. Oke. Jadi orang Cina, Tiongkok zaman dulu itu mikirnya simple sekali, pokoknya kayak gitu aja. Nah, kedokteran barat dibikin rumit karena Hmm. dia itu setiap titik kan diperiksa kan, jaringannya, apanya. Nah, itu yang jadi apa bermasalah lah ya buat apa Hmm. buat supaya kita apa namanya eh, nggak bisa ngebayangin seperti 2.500 tahun yang lalu gitu Pak. Hmm. Ya, jadi ada faktor imajinasi ya di dalam Iya, konsep TCM itu ya. iya dan bukannya hanya imajinasi sebenarnya lifestyle Pak. Oke. Ya, jadi dia eh, waktu waktu saya mau belajar akupuntur kan saya ditanya bisa bahasa Mandarin nggak? Nggak bisa. Saya ditolak Pak. Oh, Soalnya dia tanya buat apa? Saya mau belajar aja nggak usah katanya. Kalau mau praktek boleh sampai nanti dapat ijazah dan sebagainya. hmm, Karena ini adalah lifestyle, hmm. ya. Oke. Tapi Pak Michael tetap belajar akupuntur kan? Yang dimaksud ditolak itu tidak diperkenankan untuk Ke belajar lebih kelas, lanjut. Pak. Ke kelas terbuka. Saya belajar private akhirnya. Akhirnya begitu ya. Oh, Ya. oke. Jadi saya cari yang kelas terbuka nggak kasih Oh, akhirnya bisa di kelas private ya. private. Ya. Oh, oke. Nah, ini Nah, yang terakhir ya, Pak? ya next slide yang Hmm. slide terakhir ini Ya, saya menceritakan apa yang disebut tantien tadi, oke. ya tantien bawah ya. Hmm. Dan ini kaitannya adalah sebetulnya sama Mingmen. Oke. Jadi Mingmen itu kan kodenya GV4 ya. Oke. Nah, di Tantien itu ada kodenya CV4 Oke. ya. CV itu artinya meridian di depan, Oke. GV itu artinya di meridian di Di belakang. belakang ya. Nah, Hmm. karena nomornya sama, 4, Mhm. itu berarti kan ada kaitannya. Oke. Nah, kaitannya apa? Kaitannya apa nih? Nah, CV4 itu diasumsikan sebagai tungku, Pak. Oke. Tungku Tungku api yang ya. tungku yang isinya adalah chi, Hmm. ya. Mhm. Jadi chi itu ini susah yang nerangin ini.
Di Cenci kan kita napasnya ke bawah, Oke. tapi tenaganya itu sebenarnya ke atas. Oh Tapi gitu ya. tenaga Ci itu ke atas, sebetulnya lewat jalan belakang. Hmm. Jadi bukan lewat jalan depan, karena kalau jalan depan, dada nih, semua Hmm. alirannya ke bawah, Hmm. ya. Padahal ini adanya di depan kan, CV itu di depan, Hmm. ya. Jadi ngebayanginnya mesti kayak apa, tiga dimensi gitu, Pak. Hmm. Jadi Hmm. begitu kita dapat energi, ini sebenarnya keluarnya dari ginjal, Pak, di belakang, Hmm. ya. Dia naik ke atas tuh yang warna biru ya, Ci, Oke. Ci ke Jadi sekali atas. lagi waktu kita inhale itu memasukkan nafas itu Ya. sebenarnya C-nya O2, itu Pak. ke atas ya. O2. Ah, Inhale O2, keluar CO2. oke. Nah, O2 itu pada saat kita inhale itu dari belakang ya. Oh, dari depan, Pak. Oh, oke. Itu exhale-nya yang dari belakang ya. Ya, keluarnya dari belakang. Tetapi energi C yang dihasilkan dari pernapasan Ya. itu jalannya ke belakang. Oke, jadi muter ya. Iya, muter dia. Oke, Jadi jadi kan dari kalau kita lihat atas gambar di ini, depan Pak, ya. kalau kita lihat gambar ini, tungku, kan Oke, adanya di depan, baik. ya kan? Tapi Ya, ya. sebenarnya dia tuh imajiner adanya di belakang, Pak. Hmm. Adanya di Mingmen tadi itu sebetulnya. Hmm. Ya, tapi kan karena memang ini adalah meridian dan organ ya, Pak ya. Hmm. Jadi di akupuntur kan ada meridian. Meridian itu sama seperti kabel, Hmm. sedangkan organ itu sama seperti lampu. Oh, oke. Nah, Jadi lampu bagaimana lampu? tergantung dari kabel ya. Jadi, Ya, jadi kalau kabelnya putus, lampunya nggak nyala. oke. Gitu. Kalau Ah, kabelnya digigit tikus, lampunya nggak nyala. salah, nggak nyala ya. Nah, Oke, kalau kabelnya kebakar, lampunya redup gitu. oke. Jadi yang perlu diperbaiki kabelnya dulu ya. Betul, kabel. Hmm. Ah, oke. Ya, jadi Ya, nah itu yang si dilakukan TCM. Hmm. ah Itu yang kenapa Kak? dilakukan TCM ya, Ya, perbaikan jadi diasumsikan, penyebabnya. ya diasumsikan sebagai tungku di Aha. dalamnya ci, begitu dipanasin, ya Mhm. karena napas kita kan, napas Ya, itu jadi panas kan, ya. ci-nya naik ke atas Hmm. dalam bentuk itu tuh yang namanya yuan ci. Yuan ci Yuanci ya. ini adalah ci untuk melakukan nutrisi ya, Ah. mana-mana tuh. Mhm. Mhm. Jadi ada dua ci yang penting, satu yuan ci, satu lagi wei ci. Itu ci yang buat satpamnya gitu, buat melindungi kulit kita supaya tetap mau apa moist Hmm. ya, supaya tetap lembab. Mhm. Terus kalau ada luka langsung diperbaiki, itu Weichi. Mhm. Oke. Kalau Yuanchi itu adalah yang ngasih nutrisi setiap 2 jam sekali, Pak. Kasih ke Hmm. ginjal, kasih ke Mhm. liver, kasih ke usus besar, usus kecil, Mhm. dan seterusnya, dan seterusnya. Mhm. Mhm. Itu kan ada empat. Yuan Jing, Yuan Qi, Yuan Yin, Yuan Yang. Iya, itu kan sebetulnya ada Qing, ya. Jadi Mhm. dalam dalam Qi itu ya, ada Qing. Qing itu kan esensi tadi itu. Oh, yang Esensi Jing itu dibacanya Qing ya. Qing ya. Qing. Itu Oke. esensi DNA nih, Pak. Hmm. DNA Qi itu yang dihasilkan oleh kita. Oke. Ya, Qi itu tenaga ya, energi. Oke. Qi Energi itu ya. sebetulnya uh, definisinya nasi plus uh, oksigen. Hmm. Yin itu kan ini apa ginjal kiri, Hmm. yang ginjal kanan. Hmm. Jadi itu kan Yuan Yin artinya energi dari ginjal kiri. Hmm. Yuan Yang energi dari ginjal Sebelah kanan. kanan ya. Yuan Qi energi yang sudah menggabung menjadi satu
eh, energi yang bisa berputar, Hmm. ya. Sedangkan Hmm. yuan qing itu adalah energi yang nggak habis-habis itu sebenarnya sampai Hmm. kita mati. Oh, oke. DNA itu. Hmm. Oke, baik. Nah, Pak, dalam proses tadi perputaran energi ya, yang pada saat kita inhale, outhale, itu memutarkan dari depan dulu kan ya, Ya, turun ke bawah, terus ke belakang, naik ke atas ya. Naiknya itu lewat belakang kan ya. ya betul. Nah, kemudian ada satu konsep namanya tungcuan, Tungkuan. tungkuan. Ya, Ya, apa itu yang dimaksud dengan tungkuan? Tadi Pak tung Michael sempat menyinggung. tungkuan itu adalah putaran yang terus-menerus, Pak. Dari depan Oh, jadi tiada turun, henti. dan naik ke atas, turun lagi ke bawah, terus berputar. Mhm, Karena kalau dia putarnya udah lancar, mhm. tidak ada sumbatan, kita sehat, Pak. Oh, oke. Jadi Ya, itu Pak. menunjukkan tungkuan itu eh, hilangnya sumbatan ya. Jadi Ya, beredarnya qi itu terus terus tanpa hambatan. betul. Itu yang kira-kira Karena dimaksud jadi karena lancar. yang merah ini CV ya, dan yang Ya, biru BV itu ya. kan sebetulnya seolah-olah Kali Ciliwung, Pak. Ah, Ya, terus dari Kali Ciliwung kan ada Cidepit, Ci, Ci apa yang kecil-kecil kan yang kecil-kecil. cabang-cabangnya itu. Oke, Nah, itu yang kalau coba dilihat di gambar sebelumnya, Pak. oke. Ini. Nah, itu yang adalah meridian tuh, Pak, yang meridian heart, meridian pericardium, meridian lung, yang Ah, putar-putar itu tuh. Itu adalah oke. kali-kali kecil, Pak, Hmm. yang langsung masuk ke organnya. Ada yang masuk ke Hmm. jantung, ada yang masuk ke paru-paru, ada yang masuk ke Oke. usus kecil dan sebagainya. Ya, apa itu yang dimaksud dengan pembuluh darah apa ya? Peri-peri yang kecil-kecil itu kan ada pembuluh darah utama. Oh enggak, yang kecil itu yang kapiler ya. Ah, kapiler Ya ya. itu di bawah itu tuh di gambar sebelah kiri ya. Ya, Itu ada kan CO2 sama O2 kan ya. oke. Nah, itu dia. Ya, kan ada satu teori itu di dalam olahraga, termasuk saya kira di Tai Chi ya, bahwa eh, salah satu dari fungsi Tai Chi ini adalah memperlancar aliran darah ya di pembuluh darah. Dan kalau pembuluh darah tersumbat, itu memungkinkan untuk aktivasi pembuluh darah yang kecil-kecil untuk berfungsi. Karena ada kalanya yang besar itu pembuluh darah bisa jadi membutuhkan waktu atau sulit gitu ya untuk dibersihkan sehingga bisa lancar. Jadi untuk memperpanjang hidup itu pembuluh darah yang kecil-kecil itu difungsikan. Jadi menjadi diperbesar sehingga fungsinya bisa menggantikan pembuluh darah yang besar yang tersumbat. Apa tuh? Ada satu istilah saya lupa tuh Pak Michael yang disampaikan eh, memperbesar pembuluh darah bukan arteri ya, pembuluh darah yang kecil-kecil itu apa ya namanya? Kapiler, kapiler. Kapiler ya. Ya. Oh, oke. Ya Nah, sebetulnya bukannya memperbesar kapiler, Pak, karena kapiler memang udah kecil. udah kecil ya Ya, itu. gambar di sebelah kiri ini kan udah kelihatan ya, Pak ya. Aha, Yang ya. gambar yang apa fisiologi kedokteran barat nih kan. Ya, yang sebelah kiri, paru-paru, jantung, yin Ya, yang, itu dan yang ginjal. atas tuh, Yang yang atas atas. itu yang kecil-kecil itu, Ya, yang dan yang bulat-bulatan bawah itu kecil. yang kecil-kecil, Ah, ya. Nah, itu yang kapiler. Sedangkan ah, yang vena vena dan apa arteri itu yang arteri. besar. Jadi Hmm. sebetulnya pembuluh darah itu ada yang besar, ada yang Ya, sedang, ada yang ya. kecil. Oke, Nah, kan kayak kita jalan kayak kena bottleneck, Pak. oke. Ya, istilahnya kena bottleneck gitu kan. Jalannya tadinya 6 lane, terus Aha. tiba-tiba masuk ke Tiba-tiba satu dua atau dua. lane atau Aha, satu jalur. aha. Nah, itu kan banyak terjadi sumbatan kan. Oke. Nah, yang kita lakukan sebenarnya dengan memutar chi itu secara terus-menerus Mhm. supaya sumbatan-sumbatan itu kedorong, Pak.
Oke, Jadi bukannya memperbesar pembuluh darahnya, bukan, tapi oke. dalamnya gitu ya, apa Ya, diameternya gitu. menghilangkan sumbatan-sumbatannya ya, Yes, sampah-sampahnya itu ya, dialirkan, didorong supaya membuka jalan gitu. yes. Jadi Hmm, lancar darahnya. hmm, hmm, Kita hmm, sehat itu kan darah itu lancar. hmm. Ya kayak orang Oke. yang sering apa kesemutan kakinya atau Aha, dingin, itu berarti darah ke bawahnya nggak lancar tuh. oke, ya, ya. Jadi kesemutan indikasi darah tidak lancar ya. Ya, ya. Hmm. Kram, kesemutan, Nah, terus apa? Kalau di tangan tuh frozen shoulder ah, itu itu semua ada aliran inflamasi. tersumbat ya. Ya. Hmm. Oke. Baik, Pak Michael, ada yang mau diinikan kembali mengenai yang terakhir ini ditambahkan? Atau bagaimana Eh, kesimpulan yang bisa kita sampaikan ini ke penonton ya mengenai Mingen dari penjelasan tadi gitu ya? Apa yang bisa disimpulkan nih tentang Mingen ini, Pak Michael? jadi kesimpulannya itu sebenarnya seperti yang saya ngomong berkali-kali ya, Ya, bahwa ginjal itu bisa diperkuat atau menjadi lemah anytime. oke, Tergantung dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan, misal kurang olahraga dan sebagainya ya. Jadi oke, ada 5 kan gaya hidup yang mestinya kita apa eh, pahami untuk supaya baik. menjaga ginjal ini sehat. Mhm. Satu, tidur yang bagus. Tidur penting ya. Ya. Oke, Kedua, makan yang bagus. oke, Ya, makan yang jangan yang enak, jangan yang racun-racun. oke. Terus ketiga, eh, berolahraga yang baik Olahraga, ya baik. buat supaya bakar karbo ya. Mhm. Terus keempat, kita harus kalau dalam pekerjaan yang hektik gitu ya, yang Ya. wah gimana, kita harus sering kali melakukan meditasi. Oh, itu Down. untuk pengelolaan stres ya. Ya, pengelolaan Apa? stres. Untuk mendapatkan mindfulness, Betul. ketenangan kesadaran diri begitu ya. Ya, karena Hmm. nanti kaitannya sama organ Hmm. Itu ya bisa diperoleh dari meditasi. dari meditasi. Itu. Terus yang kelima adalah sosialisasi Oh, penting ya untuk terhubung ke orang teman, lain. orang lain ya. Ya, jangan mau hidup sendiri gitu. Oke, oke. Itu Ya, resep memperpanjang umur itu ya. betul, Berhubungan, betul. memiliki koneksi jejaring sosial begitu ya. Ya, Mhm. betul. Nah, Mhm. dari kelima gaya hidup itu, Ya, akhirnya nanti kita dapat memperkuat atau memperlemah ya. Kalau salah, oke. ya memperlemah ginjal. Oke. Dan jangan sekali-sekali, ya, sekali lagi, jangan sekali-sekali eh, cepat mengambil kesimpulan, oke, Mhm. ini mesti didialisis, atau gagal ginjal, atau mesti ditransplantasi, atau mesti dibuang. Oke. Jangan. Mhm. Karena Oke. kalau kedokteran barat ngelihat ngelihat sakit atau tidak itu seperti hitam dan putih ya. Ah, Padahal di TCM hitamnya ada putih, putihnya ada hitam. oke. Betul. Jadi sebenarnya ada bisa diupayakan cara lain gitu ya. Ya, Jadi betul. Ada banyak banyak sekali alternatif mhm. supaya bisa Mhm. memperkuat ginjal dan akhirnya Oke. bisa kita sehat. Ya tidak shortcut ya, main Jangan shortcut. hantam Kalau dokter gitu. kan dia shortcut ya. Ah, Karena dia hitam dan putih tadi. oke. Padahal di TCM itu dalam putih ada hitam, dalam hitam ada putih ya. Yes, itu intinya. Oh, oke. Ya, ya. Pak Michael, kembali ke salah satu dari lima tadi ya, meditasi. Itu jenis meditasi seperti apa yang disarankan ya? Apa cenci itu eh, menjadi salah satu contoh atau bagaimana dengan bentuk meditasi yang lainnya? Sebenarnya sih meditasi sih apapun boleh ya. Yoga Oke, ada, meditasi selain cenci itu kalau di Bali kan ada tuh ya Bali Usada ya. oke. Boleh aja. Intinya Hmm, sebetulnya kita menenangkan diri, otomatis hmm, kita menenangkan organ, otomatis kita akan menenangkan semua stres-stres kita. oke.
Kalau Karena saya sumber menambah, ah, ya, kalau saya menambahkan Pak Michael, karena salah satu meditasi yang memang tujuannya untuk kesehatan itu kita mengenal cenci ya. Apa bisa ya dianjurkan saja itu meditasinya bisa meditasi kesehatan cenci gitu. boleh boleh Pak boleh. Jadi itu juga yang saya dulu pelajari ya. Oke, Karena cenci itu tidak terkait dengan agama, tidak ya, terkait dengan segala macam. ya, Itu fokus terkaitnya kesehatan. ya khusus untuk kesehatan dan kesehatan ini tidak ada jampi-jampi gitu Pak. Ya, ya, Ya. Jadi betul. sebetulnya kayak kayak sholat ya, itu juga kan meditasi Pak. Ya, oke. Satu hari 5 kali kita Terhubung itu dikasih ya ke Sang ya Pencipta. dikasih kesempatan untuk meditasi itu sebetulnya sholat Ah, ya, ya. ya. Itu Jadi doa, sebetulnya komunikasi, ya. ya itu banyak Hmm. sekali caranya. Tapi kalau Hmm. memang ya kita mau memperdalam cenci itu langsung straight to the point kan. Dari Hmm. teori-teori yang apa eh, malam ini atau saat ini kita bahas itu semua Hmm. kaitannya dengan cenci itu erat gitu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa berbagi ke banyak orang ya. Ya, amin amin amin. Jadi Terima cara kasih. alami, cara sehat. Mari sampai ketemu lagi. Bye bye ya. Bye.